Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang kewirausahaan yang berjudul Aspek Operasional dalam Usaha. Sebelumnya, nama anggota 1. Mutiara Elo Ayuni, NIM 1903011147. 2. Anissa Dwi Fajarwati, NIM 1903011164. 3. Arista Widya, NIM 1903011165. Dan 4. Ahmed Asad Purbaya, NIM 1903011187. Dan yang terakhir, Maulani Bella Rosiana Dewi, NIM 1903011198. Oke, langsung saja kita ke materinya. Peta konsep dalam aspek operasional dalam usaha itu ada 6. Yang pertama yaitu aspek operasional dan tujuannya. 2. Penentuan dan metode penilaian lokasi usaha. 3. Luas produksi. 4. Penentuan tata letak. 5. Pemilih teknologi. 6. Pengaruh aspek operasional dalam usaha. Aspek operasional. Suatu aspek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan suatu proyek secara teknis dan dalam mengoperasikannya sesudah proyek tersebut dilaksanakan. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan seperti kapasitas produksi, teknologi yang akan digunakan, skala produksi, maupun proses produksi dan tata letak. 3. Untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Tujuan aspek operasional. Tujuan aspek operasional dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama, menentukan lokasi yang sesuai dan menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi. Yang kedua, menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan usahanya. Dan yang keempat, menentukan metode persediaan apa yang pas digunakan. Kemudian, penentuan lokasi usaha. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting, mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu antara lain, yang pertama, lokasi untuk kantor pusat. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Yang keempat, kantor cabang. Faktor utama atau disebut primer. Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi pabrik adalah yang pertama, dekat dengan pasar. Yang kedua, dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, tersedia tenaga kerja, baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. Yang keempat, terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya atau kereta api, atau pelabuhan laut atau pelabuhan udara. Yang kelima, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik. Yang keenam, sikap masyarakat. Faktor sekunder dari penentuan lokasi usaha. Yang pertama ada biaya untuk investasi di lokasi, seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. Yang kedua ada prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan mendatang. Yang ketiga ada kemungkinan untuk perluasan lokasi. Yang keempat terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau perumahan. Yang kelima iklim dan tanah, dan yang keenam yaitu masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat. Selanjutnya yaitu ada metode penilaian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan harus dinilai secara matang.
Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan, yakni yang pertama ada metode penilaian hasil value. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam metode ini antara lain yang pertama ada pasar, kemudian bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Metode yang kedua yaitu metode perbandingan biaya. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode ini antara lain bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, biaya lainnya. Kemudian metode yang ketiga ada metode analisis ekonomi, yang dimana faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya yaitu ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, ada pajak, perumahan, sikap masyarakat, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang luas produksi. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis yang dilihat adalah berapa yang paling efisien, sedangkan dari segi teknisnya yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain oleh yang pertama ada kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang terakhir, ada daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Pendekatan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama dengan cara konsep marginal cost dan marginal revenue. Marginal cost yakni dengan cara memperhitungkan perubahan biaya total atau total cost dengan adanya perubahan dalam satu satuan jumlah. Sedangkan untuk konsep marginal revenue, yakni kita bisa memperhitungkan tingkat perubahan pendapatan total atau total revenue yang berkaitan dengan jumlah penjualan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa marginal revenue harus sama dengan marginal cost untuk dapat mencapai laba yang maksimal. Yang kedua ada break-even point. Break-even point atau biasa disebut dengan titik impas penjualan, berarti bahwa titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Dan dalam hal ini, berarti perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Yang ketiga ada metode linear programming. Linear programming merupakan suatu teknis matematis untuk mencari kombinasi yang paling optimal dari sumber-sumber daya yang tersedia dengan memaksimalkan laba atau meminimumkan biaya-biaya untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada keuntungan adanya layout atau tata letak. Tata letak sendiri merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Berikut ini beberapa keuntungan adanya layout. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruangan yang efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis layout. Yang pertama, posisi tetap atau fixed position. Layout jenis ini ditunjukkan pada proyek yang karena ukuran, bentuk, atau hal-hal lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkan produknya. Jadi, produk tetap di tempat, sedangkan peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk. Contohnya dalam pembuatan kapal. Yang kedua, orientasi proses atau process oriented. Layout orientasi proses didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa.
Biasanya layout jenis ini dapat secara bersamaan menangani suatu produk atau jasa yang berbeda, contohnya rumah sakit. Yang ketiga, tata letak kantor atau office layout. Layout jenis ini berkaitan dengan layout posisi pekerja, peralatan kerja, tempat yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Yang keempat, ada tata letak pedagang eceran atau pelayanan, yaitu layout yang berkenaan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar penjualannya. Yang kelima, ada tata letak gudang. Layout ini ditunjukkan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Jadi tujuan dari layout ini adalah untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang gudang. Yang keenam, ada tata letak produk atau produk layout. Layout jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut atau kontinu. Biasanya, layout jenis ini cocok apabila proses produksinya telah distandarisasikan serta diproduksi dalam jumlah yang benar. Selanjutnya ada pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi merupakan pokok penting pada aspek operasional dalam usaha. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi di antaranya. Yang pertama, ada ketetapan teknologi dengan bahan bakunya, yang berarti bahwa dalam melakukan pemilihan teknologi untuk membantu jalannya proses produksi, kita harus mempertimbangkan teknologi apa yang cocok dengan bahan baku usaha tersebut, dan jangan asal pilih produk atau teknologi. Yang kedua, ada keberhasilan teknologi di tempat lain. Maksudnya, saat memilih kita hendaknya melihat kinerja teknologi tersebut di tempat lain, dalam artian dalam proses produksi usaha lain, apakah sukses atau gagal sebelum kita terapkan teknologi itu pada usaha kita. Yang ketiga, ada pertimbangan teknologi lanjutan. Dalam pemilihan teknologi, kita juga harus mempertimbangkan teknologi yang bisa bekerja berkelanjutan dalam proses produksi. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Berarti bahwa dalam pemilihan teknologi, kita juga harus memperhitungkan biaya pemeliharaan dan biaya investasinya. Apakah ini akan menguntungkan atau malah merugikan perusahaan? Yang kelima, ada kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Dalam memilih teknologi, kita juga harus melihat kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Apakah bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu jalannya proses operasional perusahaan? Dan yang terakhir, ada pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Luas produksi. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis, yang dilihat adalah beberapa lapan yang paling efisien, sedangkan dari segi teknisnya, yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan, serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain oleh 1. Kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang keempat, daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Pengaruh aspek operasional terhadap usaha. Aspek internal perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan suatu pasar. Dengan mengenali aspek tersebut, seseorang dapat melakukan studi kelayakan bisnis sehingga ia dapat menganalisa bisnis tersebut layak atau tidak untuk direalisasikan.
Yang kedua ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi yaitu untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Yang ketiga ada aspek SDM. Aspek-aspek sumber daya manusia atau SDM meliputi aspek kompetensi, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja. Dengan demikian, sumber daya manusia perusahaan jasa konstruksi dapat mengkombinasikan keempat faktor penting yaitu kompetensi, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang terakhir ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi merupakan faktor yang sangat penting. Jika aspek ekonomi sedang membaik dan sektor real yang sedang berjalan kondisinya baik, maka permintaan produk dan konsumsi masyarakat juga meningkat. Aspek budaya. Faktor sosial menjadi penting hasil produk dan jasa kita. Wajib memperhatikan akan budaya masyarakat setempat. Setiap masyarakat memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda. Kepedulian dan perhatian akan aspek sosial budaya menjadi sangat penting untuk kelangsungan perusahaan jangka panjang.